Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan namanya sebab kebaikan Tuhan atas kita. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membuka Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca saling bergantian ayat-ayat ini. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan, pujilah kepada Tuhan dengan berhias-hias. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak susu betina yang mengandung, bahkan Tuhan digundulinya, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tanggalkan setiap pikiran kita mau datang bersujud di hadapan Tuhan. Menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu
kami balas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku hanya mau Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku hanya mau Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku hanya mau Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan dudukkan hati kita. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan memimpin setiap para pelayan Tuhan dan hamba Tuhan, mengurapi dengan kuat kuasa Tuhan. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus, supaya yang pelayanan pada pagi hari ini Roh Kudus bekerja dan menjadikan alat berkat dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Diberkatilah jemaat dengan berkat yang terbaik turun atas hidupmu sepanjang ibadah melalui pujian dan firman dan doa yang kita naikkan menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersama sepakat menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus yang siap terima berkat Tuhan. Mari kita akan bersama untuk berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur
kita boleh merasakan akan kebaikan Tuhan, sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Tuhan
kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sebentar kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan selalu dekat dalam hidup kita. Tuhan ada dalam setiap baitnya di tempat ini. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud.
yang baru, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita akan bersama berdoa. Kami tundukkan hati kami datang kepada Tuhan, membawa tubuh roh jiwa kami, segenap hidup kami menjadi persembahan yang patut layak di hadapan Tuhan. Membawa menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan menguduskan setiap hati kami hamba berdoa. Jadikan tanah hati kami tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh sepanjang pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus sepenuhnya berkarya menerangi hati kami, mengiluminasi agar firman dan kebenaran itu dapat kami pahami, mengerti, dan kami lakukan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Silakan untuk jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Shalom. Shalom, bersyukur untuk hari ini, untuk pagi ini bersama kita kembali untuk beribadah. Kita boleh memuji, kita menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mungkin ada yang baru pertama kali hadir untuk ibadah pada pagi hari ini. Ada? Bisa bangkit berdiri? Iya, bisa bangkit berdiri, Mbak? Iya. Ya, kami senang bisa beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati, senantiasa kiranya berkat Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita sedang untuk merenungkan satu tema, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bicara hari Sabat itu sesuatu yang penting. Dan mungkin kita seringkali mendengar, apa itu Sabat? Ya. Maka seringkali yang muncul dalam pikiran kita, apakah Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu? Itu yang selalu muncul ada dalam pikiran kita. Maka kita berpikir, ada gereja tertentu, orang-orang Kristen tertentu yang merayakan, yang melaksanakan Sabat itu hari Sabtu. Ya, mereka tidak bekerja di hari Sabtu, bahkan anak-anaknya pun tidak boleh sekolah, maka mereka mencari sekolah di hari selain Sabtu. Ya. Pokoknya Sabtu libur dan tidak melakukan aktivitasnya. Juga bicara Sabat itu menarik. Ada orang berkata dan bertanya, Pak, kalau kita merayakan Sabat itu apakah satu hari penuh seperti orang-orang Israel? Seperti orang-orang Yudaism dulu. Mereka merayakan Sabat itu mulai Jumat, petang menjelang malam ketika matahari terbenam. Dan mulai mereka untuk merayakan Sabat Jumat, lalu sampai pada hari Sabtu juga. Ditandai dengan matahari terbenam, masuk kepada embang petang dan malam. Dan mereka merayakan hari Sabat. Apakah cukup Sabat itu dirayakan dan dipahami, dimengerti ketika pada umumnya orang Kristen itu, anak-anak Tuhan itu pergi ke gereja. Baik itu jam 6, ada yang jam 8, jam 10 kalau di gereja di tempat ini. Sementara pandemi COVID ini. Ada mungkin di gereja yang lain sore, jam 5. Ada yang siang dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arti Sabat itu ya dari bahasa aslinya sabot yang berarti berhenti bekerja atau beristirahat. Ya. Dan ini sebuah pengertian, pemahaman yang penting mengapa hari ini, minggu ini kita membahas tema berkenaan dengan ingatlah dan kuduskanlah akan hari Sabat. Ada sesuatu yang kita ingin bersama untuk renungkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan lihat dan dasari akan Alkitab kita bersama. Ya, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20
ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Ya, kita akan baca bergantian firman Tuhan ini. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 8 sampai 11, saya akan baca ayat yang genap dan jemaat Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 17 ini merupakan peristiwa ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Dan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, maka Musa membawa 2 batu yang di dalamnya tertulis 10 hukum yang dikenal dengan 10 hukum Taurat. Sebagaimana perjanjian yang dikatakan sebagaimana perjanjian Sinai. Dan salah satu bunyi hukum yang 10 itu, yaitu hukum yang keempat, dalam ayat yang ke-8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan yang menarik kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 20 ini, ayat 8 sampai 11 bicara mengenai Sabat, bicara mengenai hari Sabat, ditulis dengan 4 ayat. Berbeda dengan hukum 1, hukum 2 sampai dengan hukum yang 10. Maka saya melihat kenapa hari Sabat dibahas dari ayat yang ke-8 sampai 11 ada 4 ayat yang saling melengkapi konteks demi konteks, yang saling untuk menjelaskan dari ayat demi ayat. Ini sesuatu yang penting. Ini yang perlu untuk dipahami. Ini yang perlu dimengerti sekalipun dalam konteks Keluaran pasal 20. Ini bicara mengenai Sabat konteks orang Israel. Dalam pengertian 10 hukum itu diberikan untuk orang Israel. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa bicara Sabat tidak hanya untuk orang Israel. Maka dalam PB Perjanjian Baru pun muncul beberapa statement bahkan dari mulut Yesus sendiri berkenaan dengan Sabat. Nah, untuk itu mari kita akan melihat kembali kepada apa yang menjadi bagian tema kita. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Maka kita belajar hal yang pertama. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3 untuk kita baca bersama-sama. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hal yang pertama, bicara hari Sabat. Hari Sabat adalah harinya Tuhan Allah sendiri. Hari Sabat adalah harinya Tuhan Allah sendiri. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3 jelas. Ketika Tuhan menciptakan dunia, di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan semuanya itu dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata pada hari yang ke-7, berhentilah Tuhan dari segala yang dilakukannya. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan berhenti? Untuk apa Tuhan tidak melanjutkan pekerjaannya pada hari yang ke-7? Alkitab berkata, untuk Tuhan memberkati hari itu. Untuk Tuhan menguduskan hari itu.
Untuk Tuhan memberikan sebuah teladan kepada dirinya. Bahwa ada waktunya bekerja, ada waktunya untuk berhenti dari pekerjaan. Tetapi yang menarik, ketika dia berhenti dari pekerjaannya, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti Tuhan tidak mengerjakan apa-apa. Bukan berarti menurut pikiran manusia, jangan-jangan Tuhan capek, lelah, lalu tertidur. Saya yakin dan percaya, di saat Tuhan berhenti dari waktu pekerjaan yang dilakukan dari hari pertama sampai di hari yang ke-6 itu, maka hari yang ke-7 itu, Tuhan memberikan sebuah teladan, contoh bagaimana Tuhan itu untuk melihat semua apa yang dijadikannya, semua yang diciptakannya, sebagai refleksi dalam kehidupannya, untuk bisa mensyukurinya, untuk bisa menikmatinya, untuk bisa boleh untuk merasakannya, apa yang dilakukannya, yang dikerjakannya itu menjadi sesuatu yang baik. Dan itu perlu diresponinya di saat yang tepat, di waktu yang baik, yang Tuhan boleh teladankan itu bagi kita. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang berinisiatif. Dia Tuhan sendiri yang menghentikan pekerjaannya. Tuhan sendiri yang memberkati dan menguduskan, dan hari yang ke-7 itu disebut sebagai Sabat atau hari perhentiannya. Dan itu merupakan sesuatu yang baik, yang benar, yang Tuhan lakukan ada di dalam kehidupannya. Tuhan sendiri yang melakukan hari Sabat, yang menciptakan hari Sabat, dan juga yang meresponi akan hari Sabat. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Markus pasalnya yang kedua ayat 27 dan 28. Yang pertama, hari Sabat itu adalah harinya Tuhan Allah sendiri. Yang kedua, Markus pasalnya yang kedua ayat 27 dan 28. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Markus pasalnya yang kedua, ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kalau kita lihat sedikit perikop dari Markus 2 ayat 23 sampai 28 ini ceritanya bagaimana di hari Sabat murid-murid memetik gandum dan sebagainya, dan orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang mereka sungguh menyalahkan Yesus, memojokkan Yesus dan mencari kesalahan Yesus. Dan dari jawaban ayat 27-28 dari pasal yang kedua ini menarik. Ya, Yesus ini berkata bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Maka Yesus mengatakan bahwa anak manusia pun adalah Tuhan atas hari Sabat. Poin saya adalah yang kedua, bahwa hari Sabat itu diadakan, disediakan, diberikan untuk siapa? Manusia. Artinya hari Sabat tidak saja merupakan harinya Tuhan, tetapi hari itu juga disediakan untuk manusia. Supaya apa? Manusia juga dapat menteladani apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tentang apa? Tentang semua yang dilakukan sepanjang hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Apa yang kita lakukan dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas sekolah kita, dengan kehidupan keseharian kita, dengan kenikmatan akan tidur kita, dengan kenikmatan makan kita, dengan segala hal yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dan kita memberi satu hari untuk kita mencoba duduk diam, merefleksi, mengevaluasi, mensyukuri akan kasih Tuhan, menikmati apa yang menjadi berkat dan kemurahan Tuhan, mengingat akan anugerah dan setia Tuhan. Ditandai dengan apa? Pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, di tempat ini. Sekalipun kita tidak seperti orang Israel
yang mulai Jumat malam sampai Sabtu malam, kita merayakan Sabat. Tetapi paling tidak, dalam konteks pandemi COVID ini ibadah hanya 1 jam 10 menit, 1 jam seperempat jam. Bisa jadi kalau pas acara perjamuan kudus 1 jam setengah. Kita ada di tempat ini untuk kita boleh menandai, Tuhan, selama hari-hari yang aku lalui dalam keluargaku, dalam pekerjaan, dalam aktivitasku, ada banyak hal yang aku alami. Ketika aku mulai bangun tidur sampai kembali kepada tidur, dari hari-hari yang kujalani, dari detik, menit, jam yang aku lewati, aku mencoba untuk mengingat kasih Tuhan. Aku mengingat untuk kemurahan Tuhan. Mengingat berkat Tuhan ditandai dengan apa? Kita menanggalkan segala aktivitas kita. Kita sementara mengabaikan segala kehidupan kita. Dan kita duduk ada dalam rumah Tuhan. Untuk kita boleh bersama memuji Tuhan. Kita boleh bersama menyembah Tuhan. Kita boleh bersama mendengar pesan Tuhan. Dan kita boleh bersama untuk berdoa kepada Tuhan. Itu pun kadangkala masih belum sepenuhnya. Waktu yang 1 jam, 1,5 jam, atau 1 jam 10 menit itu, banyak waktu yang kita lakukan dengan berbeda. Ketika kita memuji Tuhan, pikiran kita masih ingat kepada pekerjaan. Tapi yakin tidak ada di sinilah, di gereja lain yang banyak begitu. Kita duduk di tempat ini dengar firman Tuhan, masih ingat sambelnya yang belum dimasukkan di lemari, mungkin diambil kucing. Dan juga sedikit mereka di gereja lain, di sini enggak ada. Dengar khotbah, bisa sambil tidur, liar-liar juga. Sudah terkasih dalam Tuhan, ini yang menjadi evaluasi kita. Pak, masih lumayan lah Pak. Kan hari Minggu bisa datang ke gereja. Ya kalau enggak datang nanti di WA pendeta, di telepon pendeta, di besuk pendeta. Maka ada banyak orang, ini di gereja lain, di sini pun tidak ada. Datang ke gereja karena tidak enak dengan pendetanya. Tidak enak dengan hamba Tuhannya. Ya, artinya apa? Masih ada banyak orang yang tidak mengerti dan memahami. Sabat itu ada dalam kehidupannya. Apakah waktu yang Tuhan berikan kepada kita selama 6 hari itu masih kurang? Apakah waktu yang Tuhan berikan kepada kita selama 6 hari itu masih perlu ditambahkan? Sehingga ada banyak orang berpikir, tidak apa-apa atau hari Minggu besok, minggu depan, ini tanggal 16, besok minggu depan tanggal 23, masih ada hari. Tidak ke gereja hari ini juga ke gereja minggu depan ada. Dan ini masih ada banyak pikiran yang muncul dan datang seperti ini. Pertanyaannya, di manakah Sabat untuk hidup saudara dan saya? Kan Pak Didi kan hamba Tuhan, layak kalau khotbah 3 kali, 5 kali, 10 kali. Tapi saya ini kan jemaat, Sabat tidak ada bedanya untuk hamba Tuhan dan untuk jemaat. Sabat diberikan untuk saudara dan saya, supaya kita mengerti apa yang menjadi anugerah Tuhan itu dalam hidup kita. Supaya kita mengerti kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Ketika kita duduk di tempat ini, ketika kita bernyanyi dan mengangkat tangan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita sadar dan kita mengerti, hidup kita ini butuh Tuhan, perlu Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini masih ada kehidupan dan nafas yang Tuhan berikan, itu karena anugerah Tuhan. Berapa banyak kadangkala orang bisa mengerti akan hal ini. Orang berpikir hidup itu milikku sendiri. Kalau enggak bekerja ya enggak makan. Kalau enggak obah ya enggak bisa. Enggak pola ya orang bisa memenuhi kebutuhannya. Ada banyak orang berpikir tentang konsep hidup yang begitu egois untuk hidupnya. Marilah Bapak Ibu Saudara, di tengah gereja jemaat hari ini, Sabat mulai redup dan sulit untuk bisa dipahami dan dimaknai dengan benar. Tapi saya berdoa tema minggu ini sungguh menjadi sebuah tema penting. Bekerja penting. Belajar sekolah penting, cari ilmu penting, berusaha itu penting. Tapi di tengah waktu-waktu yang penting itu adalah saat kita duduk diam di bawah kaki Tuhan.
untuk datang menyembah Tuhan. Ada banyak sekarang jemaat itu pinter kali. Tidak usah ke gereja Pak, WA saja sudah mau ibadah 1 hari juga bisa. Apa bedanya ibadah di rumah dengan di gereja? Kan sama saja, yang penting persembahan juga bisa datang ke gereja. Hati-hati saudara. Kita akan lihat nanti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus bangkit. Apa yang dimaknai oleh murid-murid Yesus berkenaan dengan sabat. Nanti kita akan lihat. Tetapi paling tidak 2 hal ini dulu yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama, sabat adalah harinya Tuhan sendiri. Yang kedua, sabat itu diadakan, diberikan, disediakan untuk saudara dan saya. Nah sekarang kita akan lihat, apakah hari sabat itu hari Sabtu dan Minggu? Ada lagu sekolah minggu yang dinyanyikan kan? Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Betul enggak? Kita nyanyi lagu ini hafal ya. Tetapi sedikit ada hal yang kita harus sadari, bahwa penanggalan yang berjalan, yang berlangsung dalam konteks orang Israel dengan konteks gereja zaman hari ini adalah berbeda. Orang-orang Israel ya, secara khusus lebih mengikuti penanggalan ya secara Yudaism, secara konteks orang Israel. Maka kalau orang Israel itu penanggalannya dimulai hari pertama itu hari Minggu. Hari kedua hari Senin. Hari ketiga hari Selasa. Hari keempat hari Rabu. Hari kelima hari Kamis. Hari keenam hari Jumat. Hari ketujuh hari Sabtu. Itu penanggalan Yudaism. Dimulai dari Minggu, itu hari pertama, Senin hari kedua, Selasa hari ketiga, Rabu hari keempat, Kamis hari kelima, Jumat hari keenam, Sabtu hari ketujuh. Maka hari ketujuh itu dirayakan pada hari Sabtu dan ada beberapa anak Tuhan gereja yang sampai hari ini masih memegang Yudaism ini. Salah satunya seperti gereja mungkin yang kita kenal di sekeliling kita. Hari Sabtu libur. Tidak bekerja, tidak sekolah, tidak melakukan aktivitas. Dan mereka lebih hebat, lebih kuat daripada gereja pada umumnya. Karena benar-benar konsisten. Kalau anaknya Sabtu sekolah, lebih baik dikeluarkan sekolah. Kalau Sabtu bekerja, lebih baik tidak usah kerja. Wih, hebat sekali kelompok ini, luar biasa radikal. Kita kalah. Tetapi penanggalan yang berdasarkan mungkin dalam pengertian penanggalan Masehi yang didasarkan dari kebangkitan Yesus, karena Yesus mati itu kurang lebih jam 3 sore, itu hari Jumat, masih dihitung hari Jumat. Maka dia bangkit pada hari yang ketiga, hari Jumat, Sabtu Minggu. Maka penanggalan secara Masehi dimulai dari hari Minggu untuk hari pertamanya. Lalu penanggalan juga secara orang-orang Tionghoa, dan pada umumnya kita lalui ada tahun ini sio macan air dan sebagainya. Itu kan penanggalan orang-orang juga Tionghoa. Itu dimulai hari pertama itu bukan Minggu tapi Senin. Hari kedua Selasa. Hari ketiga Rabu. Hari keempat itu Kamis. Hari kelima itu Jumat. Hari keenam itu Sabtu. Hari ketujuh Minggu. Dan itu yang dipakai sebagai konsep Sabat. Nah pertanyaannya Pak, lebih benar mana? Bagi saya mau Sabtu Minggu oke. Tapi bagaimana kita memaknai Sabat itu dengan benar, itu yang jauh lebih penting. Maka kita tidak perlu perdebatkan untuk Sabtunya atau Minggu. Tetapi yang lebih penting, kenapa kita hari Minggu? Karena kita memakai untuk kalender, bukan kalender Yudaism. Bukan penanggalan Yudaism atau penanggalan orang-orang Israel atau penanggalan orang-orang Yahudi, tetapi penanggalan secara umum berdasarkan untuk tahun Masehi maupun berdasarkan kalender yang beredar hari ini. Maka Minggu jatuh hari yang ketujuh. Tetapi juga yang menarik, Alkitab juga memberikan sebuah
sebuah pelajaran penting. Kenapa itu Minggu kita jadikan Sabat dan kita rayakan, kita syukuri dan kita nikmati. Tadi dikatakan tidak saja karena hari Minggu itu kebangkitan Yesus, tetapi juga bagi murid-murid Yesus ada pengalaman yang menarik. Coba kita akan lihat Yohanes pasal 20. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 dan 26. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 dan 26, ya. Kita akan baca bersama-sama ayat 19, 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka apa? Takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di sini dulu. Jadi konteksnya Yesus telah bangkit. Dia mati dan bangkit. Lalu pada hari Minggu yang pertama, ini yang dipakai seringkali oleh gereja-gereja pada yang minggu pertama itu dilakukan apa? Perjamuan kudus. Untuk merayakan bagaimana peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus melalui tubuh yang terpecah dan tercurah. Dan itu yang dilaksanakan melalui apa? Liturgi kebiasaan gereja yang ada pada hari-hari minggu pertama. Tapi ada juga yang perjamuan tiap minggu juga ada. Salah tidak? Menurut saya terserah. Tetapi yang kita lakukan adalah minggu yang pertama sebagaimana apa yang dicatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Dan ternyata pada saat mereka berkumpul, Yesus hadir. Lalu Yesus menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Lalu ayat yang ke-26, menarik ini peristiwa berikutnya. Ayo, baca ayat yang ke-26. 1, 2, 3. 8 hari kemudian, nah dari sini dulu. 8 hari kemudian, ya. Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini bukan kebetulan, tapi ini Alkitab yang mencatat minggu yang pertama mereka berkumpul, Yesus hadir dan menyapa mereka, damai sejahtera. Kenapa minggu pertama? Kenapa minggu kedua? Kita tidak tahu. Tapi Alkitab mencatat itu minggu yang pertama, maka itu dijadikan sebagai momen penting untuk perjamuan kudus gereja-gereja yang hari ini melakukannya. Tetapi menarik, 8 hari berikutnya, perhatikan 8 hari berikutnya. Dihitung lagi mulai dari hari apa saudara? Coba kita lihat, mungkin saya tadi sampaikan gambar untuk bisa ditayangkan dan ini yang dipakai. Wah, kurang jelas ya? Iya. Mulai dari hari Minggu, itu hari yang pertama. Senin, hari yang kedua. Selasa, hari yang ketiga. Rabu, hari yang keempat. Kamis, hari yang kelima. Jumat, hari yang keenam. Sabtu, hari yang ketujuh. Hari yang ke-8 jatuh hari apa? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Minggu. Maka hari yang ke-8, hari Minggu lagi. Mereka berkumpul. Thomas hadir, Tuhan juga hadir dan menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kita kalian semua. Menarik, ini bukan kebetulan. Tetapi ini Alkitab catat dan tulis sebagai sebuah referensi untuk menekankan betapa pentingnya hari Minggu itu. Bukan sekedar merupakan penanggalan Masehi ataupun kalender yang dipakai oleh pada umumnya. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa Minggu itu sesuatu yang penting. Maka itu yang diklaim bagi gereja pada umumnya. Untuk apa? Meresponi Minggu sebagai hari Sabat. Sekalipun hari ini saya yakin banyak gereja dan anak Tuhan pun ya masih mengabaikan hari Minggu. Karena merasa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak cukup. Tambah hari Minggu lagi, maka banyak sekali ya spontan pokoknya ngelembur untuk tambah gaji ya lakukan gitu ya. Hari Sabatnya mana? Ya kalau kober, nada kober ya tidak usah kan begitu. Ini terjadi banyak di mana-mana. Bahkan yang luar biasa lagi tipu daya iblis itu luar biasa. Kalau kerja hari Minggu, gajinya itu lebih kecil atau lebih besar? Oh, ya, maka saudara kan senang kan?
Bener enggak? Wah, minggu wis pokoknya rapuh kalau perlu ya ibadah wis pokoknya nempel ning gone kursi. Nanti khotbah belum selesai bablas enggak penting. Sing penting absen gitu. Saudara terkasih dalam Tuhan, begitu murah, hancur konsep hidup pandangan. Kita akan sabat. Sabat itu penting. Sabat itu sesuatu yang harus kita syukuri dan nikmati. Bukan berarti hari Minggu dari pagi sampai sore malam kita ada di gereja terus. Enggak. Tetapi kalau Tuhan masih berikan nafas dan hidup kepada kita. Ketika sudah datang dalam rumah ibadah mungkin hanya 1 jam. Ataupun berapa lama waktu yang ada ini. Itu sebagai berkat yang besar benar yang patut kita syukuri dalam hidup kita. Ketika kita duduk di tempat ini, terima kasih untuk nafas yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk pekerjaan dan waktu yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih untuk keluarga yang masih Tuhan anugerahkan dan hidupkan dalam hidup kami. Sebagai tempat rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Untuk kita berdoa dan nikmati akan kemurahan Tuhan. Cukup untuk bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa tema minggu ini sungguh memberi sebuah tema yang penting untuk kita bangun ada dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh syukuri dan nikmati ada di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan 1 ayat. Mari kita akan buka Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Sebagai nats yang terakhir untuk kita bersama akan merenungkan. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Waktu Tuhan itu sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah dekat. Janganlah semakin kita menjadi lemah, lelah, bahkan renggang untuk kita tidak datang kepada Tuhan dengan mensyukuri sabat Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Saya berdoa, biarlah jemaat menjadi orang-orang yang setia sampai waktu Tuhan datang. Ada menjemput kita. Kita menjadi orang-orang yang hadir di dalam sabat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman. Kebenaran yang sederhana yang mengingatkan kepada kami. Supaya hidup kami mau mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kami bersyukur untuk hari ini. Sabat Tuhan ada pada kami. Ketika kami ada di tempat ini, kami tidak sedang berpikir untuk apapun. Selain kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Atas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Atas pekerjaan, studi, karir yang Tuhan percayakan bagi kami. Atas setiap detik, menit, waktu, jam yang kami boleh lewati dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan jika pagi hari ini kami beberapa waktu ada di tempat ini untuk kami boleh merenungkan kasih Tuhan. Maka kami bersyukur untuk setiap pekerjaan Tuhan. Setiap akan karya Tuhan yang besar, yang benar, yang Tuhan limpahkan itu dalam hidup kami. Ampuni jika seringkali mata kami tertutup oleh hal-hal duniawi yang seringkali untuk merayu dan mencoba untuk mempengaruhi kami. Biarlah tema minggu ini sungguh menjadi tema yang penting bagi hidup kami. Diberkatilah jemaat di tengah sabatmu. Karena ada Tuhan yang hadir, yang memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Pulang dengan membawa sukacita Tuhan atas setiap doa dan harapanmu. Terima kasih untuk firman yang sederhana pagi ini, yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan berlangsung. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar, pelayan Tuhan yang sudah boleh melayani, yang mengambil bagian untuk pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat, ketekunan saudara untuk selalu mengingat, menguduskan hari Sabat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebentar kita akan mendengar Binus minggu ini, mungkin bisa ditayangkan sebagai informasi untuk kita sekalian. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Binus minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube BMC GKI Bethesda. Mari adik-adik sekolah minggu hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja, dan jangan lupa adik-adik untuk selalu memakai masker ya. Mari nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada hari Kamis 20 Januari 2022 jam 7 malam secara live streaming di YouTube BMC GKI Bethesda. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk menerima sakramen baptisan, dapat mengikuti kelas katekisasi dan dapat mendaftar kepada Ibu Pendeta Lema. Sekian Binus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu bagian daripada informasi untuk pengumuman yang ada beberapa mungkin tambahan. Yang pertama, untuk ibadah Komisi Pria nanti akan diadakan lagi hari Selasa ini, tanggal 18 untuk Januari 2022, tempat di gereja di tempat ini nanti undangan dan koordinasi akan berlangsung dan berlanjut lagi untuk kita. Kita juga akan mendukung untuk hari doa sedunia kerjasama dengan gereja-gereja dan juga gereja Katolik yang akan diadakan nanti tanggal 24 Januari 2022 di Gereja Katolik Kristus Raja GKKI ya. Nanti jam 6 sore kita juga akan mengisi untuk paduan suara biar Tuhan juga memberkati, kiranya boleh menjadi berkat di tengah-tengah acara hari doa sedunia. Ya, itu beberapa pengumuman yang juga saya ingin tekankan, kita terus untuk mendisiplin menjaga kesehatan kita dengan terus tetap untuk memakai masker, mencuci tangan dengan baik dan menjaga kebersihan masih di tengah situasi kondisi yang masih belum aman, belum nyaman, tetapi kita akan tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu akan menyertai kita sehingga jemaat selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kemurahan daripada Tuhan. Itu saja mungkin pengumuman dan informasi yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah memberkati kami melalui pujian, terlebih firman Tuhan. Dan kami diingatkan untuk kami boleh mengingat dan menguduskan akan hari Sabat bagi setiap kehidupan kami. Hari ini Bapak, kami berdoa bahwa menyerahkan secara khusus bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, dan segenap kabinet menteri, bahkan juga kepala, baik dari yang paling rendah hingga paling tinggi, dengan segala anugerah Tuhan menyertai bangsa ini. Di tengah situasi pandemi corona yang masih berjalan ada di sekeliling untuk bangsa ini, terlebih juga bencana alam, tanah longsor, banjir yang ada mendera, bahkan gempa bumi yang terjadi di Banten beberapa waktu yang lalu. Tuhan, kami terus berdoa di dalam anugerah Tuhan Kau menolong untuk memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa di dalam menangani dan menanggulangi bahkan menyelesaikan akan persoalan pergumulan yang ada ini. Hari ini kami terus berdoa untuk gereja-Mu, di dalam kasih Tuhan Kau memberkati gereja ini, pekerjaan Tuhan yang ada dengan segala berkat, pemeliharaan Tuhan yang hadir ada di dalam kehidupannya. Kami terus berdoa bahwa menyerahkan untuk pergumulan jemaat-Mu, kami berdoa secara khusus untuk kesehatan Ibu Eni di dalam nama Yesus, dan menjamah untuk sakit, untuk Tuhan mual, bahkan muntah yang sering dihadapi. Kami berdoa, bangkitkan semangat iman, pengharapan kasih Tuhan melalui pikiran Kristus yang hadir menjadi obat yang manjur ada dalam kehidupannya. Teringat untuk
Saudari Maria Setianingrum, keluarga saudara daripada Pak Happy yang ada di berbaring di rumah sakit dalam kondisi yang Tuhan perlu pertolongan baik transfusi darah dan hal yang dibutuhkan. Kami mohon anugerah Tuhan untuk penyakit yang dihadapi, kanker serviks yang ada di dalam Tuhan. Tuhan kami tahu, kami terbatas, dokter terbatas, manusia terbatas. Tapi Tuhan kok dokter, dia segala dokter, ada Tuhan yang tidak terbatas. Kehendak Tuhan yang terbaik terjadi dalam kehidupannya. Jika Tuhan nyatakan mujizat, dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Namun jika Tuhan izinkan waktu datang dalam hidupnya, biarlah penderitaan jangan terlalu lama untuk menggerogoti hidupnya. Kami tempat ini mohon segala anugerah belas kasihan Tuhan datang, turun dan menjamah dalam kehidupannya. Bersyukur, terima kasih untuk pemulihan, untuk Peter juga, terus kami terus berdoa untuk kesembuhan secara luar biasa hadir ada dalam hidupnya. Memberkati terus untuk kesehatan Ibu Deni, Ibu Handoko, Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Di dalam masa tuanya dengan segala anugerah, kasih setia Tuhan menyertai. Bu Enes Edi, Ibu Andreas Gunawan, Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik turun dalam kehidupannya. Kami terus berdoa, kami menyerahkan untuk Pak Sapil, untuk Bapak Matius Rebin, untuk Saudara Lia dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Ibu Kardiman, kami berdoa di dalam kasih Tuhan, anugerah kasih-Mu Tuhan turun dan melawat dan memulihkan, menyembuhkan di dalam segala berkat terbaik dalam kehidupannya. Bapak, dari tempat ini kami memohon segala kasih setia Tuhan, apa yang menjadi pergumulan bahkan di dalam kehidupan kami, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk kesehatan orang-orang tua kami, baik Bu Yohana, Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik di masa tua. Tuhan ajaib, Tuhan menyertai. Bapak Ibu Wesley juga dengan segala berkat kemurahan Tuhan memberkati dengan anugerah-Mu. Bu Siwi, berdoa di dalam segala anugerah Tuhan menyertai. Terima kasih untuk siang hari ini, anugerah kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan, sediakan bagi kami. Kesehatan juga untuk orang tua Ibu Herbert, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati. Kandungan Saudari Lena, kami berdoa Tuhan menyertai dan memberkati segala berkat yang terbaik sampai pada proses kelahiran. Tuhan hadir hidup dalam kehidupan-Mu. Saudara Dita, kami juga berdoa Ibu Dita di dalam anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan juga melawat untuk kandungan dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah menyertai kami. Hari ini ada dalam setiap kasih setia Tuhan. Jemaat, mari tengadakan kedua tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat yang terbaik, yang terbesar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih di dalam Yesus Kristus dan kuasa melalui persekutuan Roh yang Kudus menyertai saudara sekalian. Hari ini dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaan apapun yang kau perbuat berhasil. Selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Jangan saja menyanyi pujian ini. Mari jemaat bersama dengan saya menyanyi pujian ini bersama. Seperti burung merpati, damai sama-sama. Shalom, shalom, berkat yang dimana Tuhan di dalam anugerah kasih setia Tuhan menyertai, kasih setianya Tuhan memberkati hidup, kemurahannya, kebaikannya, kesetiaannya Tuhan baik. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang besar, Tuhan yang hidup. Haleluya. Silakan mengambil satu duduk sejenak. Selamat hari Minggu. Selamat untuk sahabat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.